Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Dwi Azriani dan rekan saya Dia Safitri. Di sini kami akan menjelaskan hasil review buku yang berjudul Handbook of Psychodiagnostic Testing dengan submateri Section of the Psychodiagnostic Report. Penting sekali untuk memahami apa itu anatomi laporan agar mengetahui kepribadian klien dan mendapatkan sebuah evaluasi. Dalam setiap bagian laporan, sifatnya saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Bagian itu dimulai dari wawancara klinis. Bagian pertama dari laporan ini menyangkut evaluasi fungsi orang tersebut sebagai orang yang muncul secara klinis. Perilaku pasien yang muncul seperti meminta perhatian pada masalah yang menciptakan kecemasan, penderitaan, dan kesusahan bagi pasien atau orang-orang di sekitar individu. Dengan demikian, prosesi ini merupakan sumber penting di mana klien akan menunjukkan perilaku dan sumber-sumber informasi penting perilaku yang diamati penguji, seperti contoh dari semua perilaku pasien dapat mengungkapkan masalah yang mengarah terhadap rujukannya. Pada saat pengujian dapat mencerminkan perilaku pasien dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, percakapan antara psikolog dan klien memiliki tujuan khusus dan teratur, sesuai apa yang akan dituju, baik dari materi tes dan wawancara merangsang tanggapan dari pasien yang dapat dianalisis untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang konflik internal pasien dan masalah tentang hubungan interpersonal. Serta wawancara klinis juga berdiskusi tentang coping pasien. Informasi ini sangat penting dalam memahami perilaku permasalahan pasien karena berhubungan dengan fungsi sosial, apakah ada kecemasan atau konflik yang tersembunyi. Lalu selanjutnya yaitu ada organisasi kognitif dan pengujian realitas. Pada saat ini mengamati perilaku pasien, sejauh mana perilaku itu realitas atau sesuai kenyataan. Dengan demikian, masalah perilaku atau pengalaman yang melekat disaring oleh penguji pada saat wawancara tersebut dan diperiksa kesesuaian dengan pertimbangan realitas, apakah pasien sesuai dengan kenyataan atau tidak. Lalu ada fungsi intelektual. Tes IQ adalah pemeriksaan untuk mengukur tingkat inteligensi atau kecerdasan seseorang secara umum. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan nilai rata-rata yang telah tersedia. Tes intelektual kuantien dapat membantu psikolog dalam mendiagnosis disabilitas intelektual atau mengukur potensi intelektual seseorang. Tidak ada aspek data dari pengujian kecerdasan yang dapat berdiri sendiri. Dalam hal ini, skor IQ harus diintegrasikan dalam laporan dengan cara yang berfokus pada pengembangan hipotesis kepribadian, memperdalam dan memperkuat tema yang muncul, dan mencatat efek pengaruh budaya dan etnis. Selanjutnya yaitu ada sifat kecemasan. Seperti halnya dengan kecemasan yang dapat mengganggu fungsi kognitif dan intelektual, kecemasan juga dapat mengganggu cara seseorang menangani masalah. Seperti halnya jika kecemasan dikelola melalui somatisasi, misalnya pasien cenderung ke arah keasikan dengan masalah kesehatan fisik. Jika kecemasan itu dilakukan secara impulsif, maka itu akan menyebabkan masalah perilaku dan sosial yang traumatis, seperti yang sering ditemui di lingkungan sekolah. Jika kecemasan tidak dapat disalurkan, kepanikan dan ketidaknyamanan yang ekstrim dapat mengakibatkan pengalaman pribadi yang menyedihkan, seperti perkembangan perilaku fobia atau kecemasan mengambang bebas.
Oleh karena itu, mengklarifikasi sifat, intensitas, dan pengelolaan kecemasan merupakan komunikasi penting bagi orang yang akan membaca dan membuat laporan. Kecemasan klien dapat mengetahui apa yang diderita pasien dan tindakan yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya ada influence versus control. Gangguan kontrol impuls adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki kesulitan mengendalikan emosi atau perilaku. Pertimbangan masalah impuls versus kontrol membawa fokus dari perspektif baru ke masalah perilaku yang disajikan. Sudut pandang ini memberikan elaborasi kekuatan dinamis pasien melalui analisis dan diskusi tentang interaksi antara impuls dan kontrol. Akibatnya, kesimpulan dari bagian pengujian kognisi dan realitas dapat dikaitkan dengan aspek individu yang lebih luas, misalnya masalah dengan masalah penilaian, persepsi, dan pemikiran dapat dikaitkan dengan ketegangan dalam keseimbangan relatif antara ekspresi impuls dan tingkat kontrol atas ekspresi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada saat berkomunikasi dengan klien. Dinamika kontrol impuls yang berkaitan dengan perilaku, kognisi, pengujian, realitas, dan kecemasan dapat dipahami lebih lanjut melalui analisis operasi pertahanan dan mekanisme pertahanan khusus yang dilakukan klien memungkinkan dinamika tersebut beroperasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dia Safitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi. Nah, selanjutnya itu ada identitas dan perilaku interpersonal. Fokus utama dari setiap bagian laporan setelah rujukan dan wawancara sebagian besar pada masalah interpersonal, termasuk penyajian realitas, fungsi kognitif, kecemasan, kontrol impuls, dan struktur pertahanan. Ada dua bagian dasar yang harus dipertimbangkan di sini. Yang pertama itu menyangkut masalah citra diri, harga diri, dan identitas seksual. Nah, selanjutnya itu ada kekhawatiran identitas. Sifat identitas merupakan bagian integral dari ego orang. Sebuah laporan yang membahas struktur ego pasien dan masalah identitas juga harus membahas kekuatan ego, termasuk apakah ego itu rapuh, kaku, fleksibel, atau rapuh. Nah, selanjutnya itu ada perilaku. Interpersonal kesulitan ditentukan oleh sifat perkembangan interpersonal dalam kaitannya dengan kekuatan ego dan identitas. Pada tingkat yang lebih rinci, perilaku seseorang dapat dilihat dalam hubungan interpersonal, dapat dirumuskan dalam bentuk perilaku sifat yang sangat spesifik dan nyata. Nah, selanjutnya itu ada diagnosis dan prognosis. Diagnosis dibentuk dengan pasien dan juga memberikan informasi tentang patologi apapun. Diagnosis dibentuk dengan memahami kepribadian hal sintesis klinis. Secara umum, diagnosis terdiri dari diskriminasi halus mengikuti yang lebih luas. Pertimbangan pertama adalah apakah fungsi individu mencerminkan gangguan organik atau psikosis, gangguan karakter, atau neurosis. Pendekatan diagnosis yang mengikuti rencana multidimensi ini secara luas menggambarkan kompleksitas kepribadian dan memberikan penilaian yang lengkap dengan potensi perbaikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.